Dari laporan klien yang saya dampingi, korban, itu tanggal 13 Februari, Taufik ini ngajak kenalan. Oke. Tahun 13 Februari 2024. 2024. Artinya bisa jadi sebelum korban yang sekarang ya? Tepat sekali, korban sekarang ini adalah orang setelah klien saya dibebaskan. Oh, wow. Oke, satu itu. Oke. Kedua, klien ini datang ke saya langsung pada hari itu, saya beri petunjuk untuk bikin laporan polisi ke Polda Jabar. Oke. Jam 11 malam, alhamdulillah, pihak Polda Jabar langsung menerima laporan untuk kemudian didalami. Oke. Berhubung karena lokus deliktinya ada di daerah Kabupaten Bandung, lalu dikeluarkanlah surat rujukan untuk dilanjutkan penyelidikannya di Polresta Bandung. Oke. Kronologis, pelaku ini mengajak kenalan melalui aplikasi pertemanan, lalu kemudian klien saya ini yang tadinya itu memang kerja di Ciamplas, Kota Bandung, Oke. dia bilang kalau sekedar bertemu oke. Nah, ketika pertemuan pertama ini, dia merasa langsung diteror dengan todongan senjata api. Di daerah Sapan sana, dia punya kontrakan atau kosan di situ. Nah, dia langsung menodongkan pistol dengan bilang, begini, kamu teriak pun di sini nggak akan ada yang mau bantu. Wow. Nah, disitulah terjadi tindak pemerkosaan, di mana pelaku ini mengancam akan membunuh klien saya kalau dia tidak meladeni keinginan pelaku. Setelah dia lakukan tindak pemerkosaan 2 kali, lalu dia minta supaya klien 2 kali pada Di malam waktu yang sama. bersama atau di tempat yang berbeda? Di waktu yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Klien saya tidak berkutik karena takut dibunuh dan dia bilang kalau dia adalah polisi. Makanya dia punya pistol, begitu. Dan saya masih punya bukti chatting dan voice note-nya sampai detik ini saya simpan. Yang saya sayangkan adalah klien saya ini adalah orang yang tidak punya uang. Saya damping itu tanpa uang 1 rupiah pun. Bahkan untuk ongkos pun dia nggak punya. Kasihan kan? Nah, yang saya sayangkan itu prosedur di kepolisian itu terlalu rumit. Karena harus dikirim surat klarifikasi, undangan loh. Ini kan pelaku kriminal, kriminal berat ini. Satu, diduga melanggar undang-undang darurat tahun 1951 dengan ancaman pidana mati karena dia pegang senjata pistol Oh gitu. dan digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Oke. Lalu yang kedua, tindakan penyekapan karena klien saya itu berada di bawah ancaman. Oke. Lalu yang ketiga, tindakan pelecehan seksual, pemerkosaan. Nah, hal Pada tersebut saat itu pelaku dilaporkan dengan pasal berlapis. sebenarnya dilaporkan dengan pasal berlapis. Hanya penyidik hanya memproses untuk tindak pemerkosaan dan telah dilakukan visum dan sudah diserahkan kepada pihak penyidik Polresta Bandung. Ya. Dan dari SP2HP-nya hanya disampaikan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara waktu itu pelaku gampang sekali ditangkap. Menurut saya itu adalah satu akibat dari kelalaian penyidik. Coba kalau kan untuk menetapkan status naik dari penyelidikan ke penyidikan itu hanya butuh 2 alat bukti. Pertama itu saksi korban sudah beri keterangan. Kedua itu sudah diberikan bukti visum. Berarti sebenarnya menurut saya penyidik harusnya menaikkan status jadi penyidikan dari detik itu. Kenapa mesti kualifikasi kirim surat cinta dulu? Namanya undangan kalau yang nggak datang nggak bisa dipaksa, harus pro justia dulu. Nah, terlalu berbelit-belit menurut saya. Ini hanya sekedar gambaran, Kang. Saya sebagai praktisi media ya. Hanya saya kadang menyampaikan kepada viewers dari Kang Heru, berhati-hatilah. Berhati-hatilah saat ini. Kenapa? Saya lihat ini pengaruh pinjol, judol, ini sudah banyak betul merusak otak orang ini. Yang bersangkutan ini memang memanfaatkan para korban itu bukan cuma memeras uang yang ada, tapi kemudian memanfaatkan nama baik dari korban ini untuk pinjam sana-sini. Yes. Yes. Nah, ini yang paling tragis karena yang bersangkutan ini, korbannya, terikat sehingga dia sulit melepaskan diri. Nah, sampailah pada titik klimaksnya di mana pelaku ini akhirnya ya kepalang tanggung basah, sehingga dia tidak membiarkan korbannya lolos. Begitu loh, Kang, takut buka mulut. Kebetulan klien saya itu orang daerah Bandung, Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi dia untuk ke kota Bandung tuh takut, Kang. Perjalanannya paling jauh tuh cuma sampai Cimahi saja dari Kabupaten Bandung Barat. Masuk ke arah Bandung itu dia masih trauma sampai detik ini dan dia takut. Bahkan tadi saya tanya itu dia berharap pelaku ini dapat hukuman setimpal agar dia mendapatkan rasa berkeadilan. Ingin pelaku ini segera ditangkap lalu kemudian diadili sesuai dengan kerusakan yang telah dia ciptakan terhadap banyak orang termasuk klien saya ini, seperti itu. Dan kita mungkin berikut akan mendengar ya banyak korban lain yang bermunculan mengingat menimbang rentang waktu yang cukup lama 2,5 tahun. Bayangkan dengan klien saya cuma 1 malam begitu akibatnya. Berarti saya udah dapat 6 nih malam ini laporan. Salah satu hal yang juga harus diketahui sama viewers yang lagi nonton malam hari ini yang disampaikan Pak Leo Rizal ini yang aku underline banget tadi soal jaringan. Ini menurut aku sangat menakutkan karena kalau ditelisik lebih dalam ternyata kasus si Taufik Hidayat ini bukan hanya bisa jadi bukan hanya kasus perorangan, tapi bisa jadi melibatkan jaringan. Karena seperti yang
tadi disampaikan bahwa korban yang didampingi oleh Pak Leo ini ternyata dia diintimidasi, diancam bukan hanya oleh si pelakunya sendiri, tapi juga oleh, Tepat sekali. oleh jaringannya. Jadi ada dugaan, ada modus jaringan di sini, dan ini yang menurut aku sangat mengerikan, dan Tepat sekali. dan ini semakin parah karena ada pembiaran gitu ya dalam proses penegakan hukumnya gitu. Itu sih yang aku Tepat concern sekali. banget. Jadi dari kejadian yang dialami klien saya, berdasarkan analisa saya sebagai seorang wartawan, mereka satu dengan yang lainnya saling mendukung. Misalkan begini, ketika pelaku mendapatkan mangsa, maka teman-temannya mendukung mangsanya ini hanya untuk pelaku. Oh, oke. Tapi ketika rekan dari pelaku yang mendapatkan mangsa, maka pelaku akan bersikap seolah-olah rekannya ini adalah orang penting, orang kuat, orang hebat, sehingga mangsa dari temannya ini juga berkutik. Oke. Ya kita boleh terbuka saja lah. Ya. Dia ini bukan Superman, dia bukan single fighter.